Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Oke teman-teman, hasil pertandingan El Clasico, Persib Bandung berhadapan dengan Persija Jakarta berhasil dimenangkan oleh Persib Bandung sang tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Ya, meskipun skornya tipis, namun ini sangat berdampak besar sekali terhadap klasemen sementara, yang mana dengan kemenangan dari Persija Jakarta membuat Persib Bandung ini mengkudeta posisi puncak klasemen dari Borneo FC dan memastikan sebagai juara paruh musim BRI Super League musim 2025-2026. Dan tentunya di konten terbaru kali ini, meskipun ini sifatnya telat sekali gitu ya, saya membuat dan mengupload videonya, namun saya rasa ada beberapa hal yang menarik sekali untuk dibahas ya. Yaitu yang pertama terkait strategi yang dipakai oleh Boyan Hodak dan Mauricio Souza di laga El Clasico kemarin. Lalu juga tentang wasit ya. Wasit Hyung Jin yang memimpin pertandingan di laga El Clasico, yang memang saya rasa ada beberapa hal yang memang penting sekali dari wasit ini gitu ya. Lalu yang ketiga tentang Bobotoh yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api di laga El Clasico kemarin. Dan juga ada tentang pemain ya, terutama pemain Persija Jakarta yang alhamdulillahnya berhasil selamat ya sampai Jakarta kembali dan tanpa insiden apapun. Dan yang terakhir adalah tentang Tom Haye, yang ini justru Tom Haye dibalik euforia kemenangan dari Persija Jakarta, Tom Haye mendapatkan serangan atau ancaman-ancaman dari oknum-oknum yang memang masih diselidiki gitu ya, siapa yang memberikan ancaman kepada Tom Haye. Isi ancamannya itu yaitu tentang ancaman pembunuhan gitu ya. Lalu juga ancaman-ancaman yang lain lah ya, yang bersifat rasisme dan lain sebagainya. Nah, kita bahas dulu satu-satu gitu ya. Yang pertama tentang strategi yang diterapkan oleh Boyan Hodak dan juga Mauricio Souza di laga El Clasico kemarin. Nah, Persib Bandung tentunya tampil kemarin itu saya rasa tidak dalam skuad intinya gitu. Karena memang ada beberapa pemain seperti Andrew Yung, lalu juga Luciano, lalu juga Federico Barba ya, bahkan Ramon Tengki pun itu sebenarnya tidak siap bermain ya. Apalagi Andrew Yung yang memang absen gitu. Dan juga Sadi Ramdhani yang mendapatkan kartu merah di laga terakhir melawan Persik Kediri. Nah, jadi membuat Boyan Hodak ini berpikir ya, bagaimana caranya ya Persib Bandung bisa tampil bagus dan juga bisa mendapatkan kemenangan dengan materi pemain yang memang terbilang tidak full tim gitu. Nah, maka Boyan Hodak menggunakan strategi yang memang seperti halnya ciri khas Boyan Hodak, yaitu defense counter. Nah, ini agak sedikit berbeda teman-teman ya dari apa yang saya prediksikan di konten sebelumnya, bahwa saya berpikir bahwa Persib Bandung akan lebih tampil terbuka ya, akan menguasai bola dan lain sebagainya lah ya, dengan formasi 4-3-3 khas Boyan Hodak. Namun ternyata Persib sebagai tuan rumah justru yang bermain bertahan. Banyak netizen yang mengatakan bahwa Persib bermain parkir bus. Nah, menurut saya enggak juga gitu ya. Karena Persib pun ketika mendapatkan momentum ya Persib mendapatkan serangan juga gitu ya. Sebagai buktinya, Persib dengan strategi 4-3-2-1 itu dalam 90 menit mendapatkan 9 kali tembakan dan 4 diantaranya on target. Sedangkan Persija Jakarta dengan formasi 4-3-3 ya, yang dipakai oleh Mauricio Souza ya, itu hanya mendapatkan 7 tendangan dan 4 diantaranya on target. Nah, jadi dari peluang-peluang yang didapatkan ya, meskipun Persija menguasai jalannya pertandingan, menguasai bola, tetap ya efektivitas itu dimenangkan oleh Persib Bandung gitu. Meskipun bertahan, tapi serangan balik Persib itu efektif, terbukti ya. Di menit kelima tuh Beckham Putra langsung mencetak gol pertama, sekaligus gol itu membawa kemenangan bagi Persib Bandung. Ya, skemanya itu jelas-jelas adalah skema serangan balik cepat. Ya, diawali oleh Makro yang memberikan sentuhan bola kepada Berginho. Berginho dengan sprint yang sangat kencangnya gitu ya, menyisir garis atau sisi sebelah kanan gitu. Lalu Berginho memberikan umpan langsung ke kotak penalti. Nah, sayangnya bisa sebenarnya diantisipasi oleh pemain belakang dari Persija Jakarta. Nah, namun antisipasinya itu lemah gitu, sehingga jatuh di hadapan Beckham Putra. Dan Beckham Putra ketika memang sudah posisi seperti itu, maka ya langsung ya mengeksekusi bola dengan sangat baiknya dan menjebol gawang Persija di menit kelima. Nah,
Setelah unggul itu, nah Persib Bandung itu langsung tuh bermain full bertahan, ya kan? Bermain defense. Lalu yang paling membuat sulit pergerakan Persija Jakarta adalah rapatnya lini tengah. Yang memang penjagaannya itu super-super ketat sekali gitu. Bahkan duel-duel yang paling keras itu kan banyaknya di lini tengah. Ya, bahkan Tom Haye pun sempat terkena kartu kuning ya karena duel-duel keras di lini tengah. Ya kan? Lalu juga terjadi insiden tuh kepada Beckham Putra yang mengakibatkan pemain Persija mendapatkan kartu merah. Dan saya rasa di babak kedua ya, itu di babak kedua kalau saja tidak terjadi kartu merah, padahal Persija itu mendapatkan momentum setidaknya untuk menyamakan kedudukan. Nah, namun inilah pertandingan besar ya, pertandingan El Clasico, pertandingan terbesar se-Asia Tenggara gitu. Nah, jadi tensinya pun tinggi, apalagi pemain-pemain yang baru tuh, yang baru tahu oh gini nih rasanya main melawan Persib gitu ya, atau Persib melawan Persija gini rasanya gitu. Gitu ya. Jadi pemain-pemain asing yang memang ada di Persib, ada di Persija itu banyak yang baru tahu, banyak yang baru merasakan oh gini rasa El Clasico itu gitu. Jadi mereka ini gak kontrol gitu ya. Bahkan lihat aja banyaknya pemain yang bentrok gitu ya, secara yang emosional, yang memang bermainnya agak sedikit lain gitu ya. Itu adalah pemain-pemain yang tergolong baru dan pertama kali ya bermain di laga yang disebut El Clasico ini. Makanya mereka ya, apalagi pemain Persija ya, datang ke Jakarta, datang ke Bandung kan itu naik apa ya, naik barakuda ya, naik mobil lapis baja, itu kan seperti mau tempur gitu ya, itu seperti dibawa ke medan tempur, ibarat orang Timur Tengah itu dibawa ke jalur gajah gitu ya, ibarat seperti itu. Nah itu kan sudah apa ya, rasanya itu udah kayak apa gitu ya. Kita pun yang melihatnya itu bisa merasakan anjir, datang ke stadion lawan itu naik barakuda, coba bayangkan. Itu mental itu ketika melihat mobil seperti itu langsung drop kalau pemain-pemain yang nggak profesional gitu. Ya kan? Jadi laga ini bukan sembarang laga teman-teman ya, apalagi pemain-pemain yang memang di atas lapangan, yang saya pun meskipun ya terjadi insiden-insiden lah ya, yang memang itu khasnya El Clasico gitu. Kedua, yaitu tentang kepemimpinan wasit Ko Hyung Jin ya, wasit asal Korea Selatan yang memimpin pertandingan El Clasico Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Nah, saya melihat bahwa karakter wasit ini itu tidak mudah meniupkan peluit kalau pelanggarannya tidak berpotensi kartu kuning atau kartu merah, atau kalau pelanggarannya tidak tergolong pelanggaran kelas. Pelanggaran yang kecil-kecil itu dilewat sama wasit ini gitu. Nah, ini yang membuat permainan ini menurut saya itu lebih seru gitu ya, karena wasitnya itu tidak sedikit-sedikit tiup peluit. Sedikit-sedikit tiup peluit. Nah, jadi enak kan menontonnya. Namun pertandingan ini rasanya alot itu karena banyak sekali kontak-kontak fisik yang berlebihan. Contoh, ketika memang ada yang terjatuh itu kan protes-protes itu sampai mengakibatkan kerumunan pemain kan. Nah, itu lamanya di situ. Lalu juga saya melihat pun wasit ini terlalu lama dalam memperingati pemain. Bahkan kan ada yang disamperin dulu tuh ya, diberi peringatan. Kakang lah contohnya gitu, diberi peringatan tuh si Kakang kemarin, ini pelanggaran pertama, kedua, kalau ketiganya kartu kuning ya. Nah, itu lamanya seperti itu. Nah, jadi permainan ini di satu sisi memang sudah oke gitu ya, tidak mudah meniup kulit, tapi di sisi yang lain wasit ini justru malah lama dalam memperingati pemain. Nah, saya rasa itu harus dipersingkat lagi gitu ya, karena pertandingan ini adalah pertandingan seru, intensitasnya itu sedang tinggi. Ya kan, ketika ada hal seperti itu selalu mendadak menjadi turun lagi intensitasnya. Nah, selebihnya wasit ini adalah wasit yang tegas menurut saya ya, bahkan ketika terjadi kartu merah tuh yang menginjak kaki Beckham Putra. Nah, itu menurut saya sudah tepat dan beruntungnya wasitnya melihat gitu. Tapi kan kalau gak terlihat wasit pun ada VAR juga kan. Jadi insya Allah masih fair gitu ya tentang wasit ini. Itu tentang wasit. Yang selanjutnya itu tentang Bobotoh. Nah, saya sangat bangga dengan Bobotoh, jujur. Apalagi yang memang kemarin datang ke stadion. Dan ini langsung ya disampaikan oleh Boyan Hodak bahwa Boyan Hodak itu merasa bangga dengan Bobotoh karena yang pertama tidak ada flare, tidak ada keributan dan sebagainya. Jadi aman gitu. Bahkan Boyan Hodak itu mengatakan bahwa Persib Bandung atau Bobotoh di laga El Clasico ini adalah contoh supporter terbaik di Indonesia. Itu sampai dipuji sejauh itu gitu. Nah, ini kalau sikap yang memang baik ya ditunjukkan oleh Bobotoh ketika datang ke stadion, maka banyak orang yang suka, termasuk kita yang gak bisa ke stadion juga kan ikut nyaman juga melihatnya, ya kan?
Kalau ada fair misalnya atau ada kembang api, ada petasan dan sebagainya. Nah, maka kita pun yang menonton di rumah itu jadi takut gitu. Ingin pergi ke stadion itu takut rasanya karena takut terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan. Nah, alhamdulillah dengan kemarin di Bobotoh bisa tertib, Bobotoh bisa disiplin dan juga bisa selalu kondusif ya. Meskipun laga ini laga panas, laga yang bergengsi, laga besar gitu ya, namun Bobotoh yang datang ke stadion itu sangat luar biasa. Yang selanjutnya tentang pemain Persija Jakarta yang memang saya selalu memantau tuh ketika pemain Persija berangkat lalu juga ketika pulang ya. Saya ingin melihat apakah ada peristiwa-peristiwa yang memang mengarah ke arah kekerasan misalnya, atau pelemparan-pelemparan batu kepada mobil yang ditumpangi pemain Persija. Nah, alhamdulillahnya saya tidak menemukan ya. Saya nggak tahu yang memang tidak terekam atau apapun ya. Saya tidak mendapatkan informasinya. Namun yang saya kumpulkan datanya itu tidak terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan. Dan ini berkat penjagaan Bobotoh yang sangat luar biasa. Nah, dan untuk kemenangan ini Persib Bandung sudah jelas ya memastikan sebagai juara paruh musim. Dan menurut saya persaingan di klasemen papan atas ini akan terus berlanjut ya, karena DBL Super League ini menyisakan 17 pertandingan lagi untuk menentukan siapa yang juaranya. Dan memasuki putaran kedua ini itu banyak klub yang terkadang ya itu selalu drop. Di putaran pertama bagus, tapi ketika masuk putaran kedua itu drop karena alasan finansial dan sebagainya. Nah, maka ini harus hati-hati ya. Isu-isu keterlambatan gaji, isu-isu pelatih mundur dan sebagainya itu lebih banyak di putaran kedua. Nah, ini yang memang harus diwaspadai oleh semua tim. Jadi manajemennya saya rasa harus lebih oke lagi lah ya, biar klub-klub di Indonesia ini benar-benar menjadi klub profesional yang bisa membawa nama Indonesia ini harum lah ya di dunia sepak bola, baik di Asia Tenggara, di Asia ataupun di dunia. Oke. Dan yang terakhir tentang Tom Haye, nah ini sangat disayangkan gitu ya teman-teman. Jadi kenapa gitu ya, sepak bola di kita di Indonesia itu selalu berujung dengan hal-hal yang memang buruk gitu ya. Misal ada ancaman, lalu juga ada penghinaan, rasisme gitu ya, dan sebagainya. Apalagi sampai membawa-bawa suku, membawa-bawa etnis gitu dan sebagainya. Itu saya selalu berpikir lah, kenapa ya sepak bola ini efeknya itu sedalam ini gitu. Padahal kan urusan menang kalah, suka dan tidak gitu kan. Nah, jadi ini adalah pola pikir kita, mindset kita bahwa sepak bola di era modern itu kekerasan itu bukan sesuatu yang memang menjadi identitasnya gitu ya. Yang justru itu malah memperburuk citra. Nah, jadi ini jadi ini harus benar-benar diperhatikan dan harus disadari oleh semuanya. Dan kita sebagai supporter harus selalu berpikir logis gitu ya, berpikir dengan akal sehat. Ya kan, mana mungkin lah sepak bola berdampak sejauh ini. Bahkan Tom Haye pun sempat menguploadkan di story-nya gitu, yang merasa kecewa dan sebagainya. Padahal kan sepak bola Indonesia, kata Tom Haye, itu berpotensi untuk besar dan sebagainya. Nah, jadi khususnya untuk yang menonton sampai dengan titik akhir ini, saya mengingat kepada kalian, ya ngapain kita, kalau kalah ya kalah aja gitu ya, kalau menang ya jangan sampai kita membuat sakit hati yang kalah. Nah, gitu aja sih simpelnya gitu. Jangan justru dengan kejadian-kejadian seperti itu malah memprovokasi orang banyak. Nah, yang bahaya ini adalah orang banyak. Padahal yang buat keributan adalah segelintir orang, namun amit-amit ya, yang dampaknya itu bisa ke banyak orang. Nah, ini yang memang harus disadari, harus dipikirkan ulang ya sebelum bertindak. Jangan sampai gitu ya membuat kerugian baik untuk tim sendiri, untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Oke, jadi itu teman-teman ya, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan ya pendapat kalian tentang laga El Clasico antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.